Tengku-tengku, bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, kita dibebankan tanggung jawab untuk memimpin dan mendidik serta untuk melindungi dengan segala kemampuan dan kedudukan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjabarkan kedudukan kita masing-masing yang tidak bisa kita lari daripada kita kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Bersumber dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in, kata beliau, kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa rajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibtu an qad qala wa rajulun ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Sekilas menunjukkan bahwa dalam posisi apapun kita ini adalah sebagai seorang pengembala, sebagai orang yang menjaga. Ra'in itu biasa dipakai dalam pengelolaan dan penjagaan serta pemeliharaan ternak. Namun juga ra'in itu bermakna pemeliharaan, hafidh yang menjaga, al-mu'tamin orang yang mendapatkan amanah. Dengan bahasa yang lain, makna ra'in itu adalah orang-orang yang kepadanya diberikan kewenangan dan kewajiban untuk mengatur sesuatu dan menjaga sesuatu, memelihara sesuatu dan juga untuk memeliharanya, menjaganya dan untuk segala sesuatu demi keselamatannya. Oleh karena demikian menunjukkan bahawa dalam segenap setara kehidupan ini kita ada kewajiban yang dituntut oleh Rasul, oleh agama untuk tanggung jawab kita. Seandainya semua komponen mulai daripada al-imam, kemudian al-imamu ra'in, warrajulu ra'in fi baitihi, al-mar'atu ra'in, al-khadim ra'in, semua itu ra'in. Ada kewenangan masing-masing yang tidak lepas, bahkan sang-sang kabeh. Akhirnya Rasul mengatakan bahawa seorang laki-laki, seorang yang belum kahwin pun, ia adalah sebagai penjaga, sebagai pemegang amanah, sebagai untuk memelihara dan mengayomi tentang harta orang tuanya. Dan itu akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi seorang anak sekalipun belum kahwin, tapi dia pemimpin. Dia orang yang harus menjaga, ia harus orang mendapat amanah. Berapa saja harta orang tuanya yang diberikan kepada dia, harus ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti.
Kalau ia meminta untuk kebutuhan hidupnya dari ayahnya, itu adalah amanah. Kalau ia tidak betul menggunakannya, ia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ia curang dan ia tidak tepat menggunakannya, harta yang diberikan oleh ayahnya sekalipun, atau benda yang diberikan oleh ayahnya, atau mungkin Honda dibeli oleh ayahnya, kalau ia tak betul menggunakan harta itu, dia harus berhadapan dengan mahkamah Allah yang tidak pernah ada sogok menyogok di sana. Ini menunjukkan begitu rinci tanggung jawab yang diberikan, apalagi ini dari orang tuanya diberikan kepadanya. Ia adalah pemimpin, ia orang yang dipercayakan dengan apa yang diberikan kewenangan oleh orang tuanya. Ia ditanya nanti hari akhirat. Apalagi kalau kita mengemban daripada tanggung jawab amanah daripada masyarakat, dari saudara kita, dari orang lain, apakah yang sifatnya itu adalah komunitas kecil atau besar? Itu adalah pemimpin. Oleh karena demikian, menunjukkan bahwa tiada seseorang pun kecuali telah diberikan kewenangan kepadanya dengan segala urusan dalam kapasitas dan lingkup kekuatannya untuk mengaturnya dan untuk menjaganya. Semua kita adalah dituntut untuk berbuat baik dan menjaganya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah al-imam. Ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyah. Imam itu adalah man malaka au amira. Ra'in kafilin wa hafidin aminun. Yang disebut dengan imam adalah seorang raja atau seorang daripada pemimpin yang mendapatkan perintah, atau ia itu mendapatkan daripada sebuah amanah yang lingkupnya diberikan oleh Allah kepadanya, dan juga ia adalah sebagai seorang yang memimpin dalam bidang agama karena diberikan ilmu dan pengetahuan terhadapnya untuk ia sampaikan kepada orang lain. Maka dalam konteks ini tentu saja, menurut kalau ia sebagai seorang imam, maka bisa saja imam salat, bisa saja yang orang menjadi di depan dalam rangka menuntun masyarakat. Apakah dia dalam kapasitasnya ada SK atau tidak ada SK? Itu imam. Maka fungsi daripada imam itu, ia selalu menjadi sebagai benteng untuk melindungi masyarakat atau orang yang ada yang diimaminya itu agar tidak jalan tersesat. Kalau demikian, Nabi mengingatkan dua fungsi. Kalau seorang kita imam, apakah imam formil atau non-formil? Yang pertama, ia adalah perisai. Al-imamu junnah. Junnah dalam konteks perang itu adalah sesuatu yang penangkal. Andai kata ada peluru ataupun senjata yang dihadap kepada kita, tertapis dengan dia dan terlindungi tubuh kita. Itu makna junnah. Itu fungsi daripada imam. Imam salat kita, fungsinya sama juga. Dia itu yang melindungi daripada jamaah yang salat bersamanya. Dijamin bahwa jamaahnya itu salat dengan benar, mendapat ketenangan, sudah sah, dan bahkan bisa menghasilkan khusyuk yang tinggi. Itulah perisai.
sesuatu yang terjadi gangguan yang membuat ketidaknyamanan, maka imam bertanggung jawab. Nah, andai kata imam sudah salah, tidak boleh rakyat untuk mengikutinya. Seperti kita dalam salat. Kalau salat maghrib 3 rakaat, imam sudah mau maju 4, maka makmum tak ada kewajiban mengikutinya. Tegur dengan baik-baik, subhanallah. Anak dengar di imam kejaju ke perakan. Nyan hanja ikut. Menyata ikut, sanyo salah. Dan sesemayang kita rusak. Seperti dalam sebuah kejadian, Rasul memberikan seorang imam untuk mengatur dan memimpin dalam sebuah ekspedisi untuk jihad. Pesan Rasulullah, inilah dia nanti akan menuntun kalian, saya mohon kalian taatlah kepadanya. Apa yang diajak, apa yang disuruh, apa yang diambil kebijakan, kamu taat. Akhirnya berangkat. Itu pesan Rasul kepada sahabat semuanya, kepada orang yang diberikan kepercayaan oleh Rasul untuk memimpin daripada sebuah rombongan perangkat dalam sebuah perjalanan jihad. Di tengah perjalanan, yang memimpin itu ada sesuatu yang dia agak kecewa kepada para rombongannya. Akhirnya dia kumpul. Kemudian dia perintahkan, ingat pesan Rasul, maka kalian semuanya hari ini silakan untuk mengumpulkan kayu bakar semuanya. Akhirnya mereka laksanakan perintah Rasul. Udah, habis dikumpul kayu bakar. Apa kepala rombongan mengatakan? Sekarang bakar kayu bakar itu. Mereka hidupkan jadi api. Setelah dihidupkan duda api besar itu, apalagi kejadiannya? Sekarang semua kalian silakan untuk menceburkan diri dalam api itu. Semua ternganga, gimana ini? Kita ikut Rasulullah untuk kita jauh dari api. Karena kita takut kepada api neraka, maka kita beriman dan ikut Rasul. Sekarang kita disuruh untuk mencebur diri dalam api. Bagaimana ini? Nah, akhirnya mereka bertanya sini, enggak ada yang laksanakan satupun perintah yang satu itu. Akhirnya mereka bubar pulang. Sampai ke sana bertemu, melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami melaksanakan perintah daripada Tuhan, namun kejadiannya seperti ini, seperti ini. Akhirnya pimpinan kami yang Tuhan tunjukkan untuk membimbing dan sebagai amir kami dalam rombongan ini, ia perintahkan untuk kami tercebur diri dalam api neraka. Lantas kami satu pun tidak akan ada yang mentaatinya, dan kami semuanya untuk membantahnya. Bagaimana ya Rasulullah ini? Mohon petunjuk. Apa jawab Rasul? Andai kata kalian mentaati dia untuk mencebur dari api itu, sungguh kalian gak keluar dari api itu lagi. Mulai di dunia sampai akhirat kalian itu menemukan itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan untuk la ta'ata li makhluqin, tidak boleh taat sesuatu yang membahayakan, dan itu ada sudah di luar nalar, sudah di luar daripada logika, di luar daripada kewajaran, dan itu adalah bukan dalam konteks kepentingan perjalanan dalam rangka untuk melaksanakan tugas. Tidak ada yang taat. Nah, ini menunjukkan bahwa amir pun harus tahu tanggung jawabnya. Nah, andai kata semua masuk neraka kalau mereka menceburkan diri dalam api tersebut. Ini sebagai amir yang kita contohkan. Oleh karena demikian, maka fungsi daripada imam itu, kalau dalam salat tidak mau digubris setelah kita tegur, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mutlak benar.
ada kesilapan, ada pengaruh lain-lain, maka kalau ditegur begitu salah, itu sudah di luar rel. Gak dengar jalan kamu sendiri. Kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Apakah lebih rakaat? Apakah salah baca? Apakah salah i'tidal? Apakah salah rukun? Kalau dalam imam salat. Begitu juga dalam imam yang lain-lain. Dalam imami kemasyarakatan. Sama juga paling besar bagaimana Islam untuk mengikuti daripada seorang yang menjadi sebagai pemimpin sangat besar mempelajari dalam ibadah salat berjamaah. Itu bagaimana tata cara untuk mengikuti pemimpin. Memang sampai Rasul mengingat dalam sebuah hadis, man ata'ani faqad ata Allah. Ya. Wa man asani faqad asallah. Wa man ata'ala amira faqad ata'ani. Wa man asal amira faqad asani. Rasul mensejajarkan dalam konteks kebenaran. Siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah. Siapa yang ingkar dan maksiat kepadaku, ia maksiat kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, waman atal amir, siapa yang taat kepada pemimpin, ia taat kepadaku, sama dengan ia taat kepadaku. Dan siapa yang maksiat kepada pemimpin, ia maksiat kepadaku. Dalam konteks mana? Dalam konteks untuk mentaati kemaslahatan, kebaikan dalam rangka untuk yang amirnya melakukan fungsi hafidh, memelihara, musta'min, orang yang mendapat amanah, riayah untuk menjaganya, untuk membimbingnya, melindunginya, menjadi benteng agar dia selamat dalam kehidupan ini, selamat dalam bidang ekonomi, selamat dalam bidang sosial, selamat dalam ibadah. Bukan justru untuk mengobok-obok agar ibadahnya itu tidak baik ataupun tidak sah. Yang kedua, siapa yang namanya itu rajulun. Yang kedua, warrajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki, siapa seorang laki-laki? Bisa az-zawj, rabbul usrah atau lain-lain. Seorang laki-laki ia adalah penjaga, pemimpin terhadap keluarganya. Siapa yang menjadi pemimpin dalam keluarga? Yang pertama seorang suami. Di mana suami dia adalah sebagai kepala dalam keluarga. Ialah orang yang bertanggung jawab akan dipertanyakan sekecil apapun yang dilakukan terhadap ahli keluarganya. Yang pertama istrinya, yang kedua anak-anaknya, yang ketiga anak kecil atau besar yang masih dalam keluarga, dalam usrahnya, yang keempat orang-orang yang bekerja dalam keluarga dia. Itu adalah merupakan ahlinya. Ahli dalam keluarga dia. Kalau bukan suami, ia merupakan orang yang menjadi kepala keluarga. Siapa kepala keluarga? Apakah sama kepala keluarga yang dimaksud dalam hadis ini dengan kepala keluarga yang ada di dalam kartu kakak atau kartu keluarga? Beda. Kalau disebut kepala keluarga dalam konteks Islam, apakah dia ada dalam satu kakak atau tidak, tetapi dilihat orangnya. Seorang suami ada dua rumah, karena istri dua. Di Los Mawai ada suami istri satu. Di Medan ada istri satu. Sana juga punya anak, punya pembantu. Di sini juga punya anak, punya pembantu. Ya. Siapa kepala keluarga? Suami. Walaupun dia hanya mungkin dalam satu kakak yang ada nama. Kakak situ enggak ada nama dia. Mungkin dari istri. Apakah istri kepala keluarga? Bukan. Yang tanggung jawab sebagai pemelihara, penjaga, pelindung untuk mengarahkan, membimbingnya, menjaganya, melindunginya. Itu adalah dia. Walaupun dia tidak di rumah itu.
Itu disebut dengan keluarga. Tidak ada suami, sudah meninggal. Dalam sebuah rumah, ada anak, ada ibu. Lantas siapa keluarganya? Bukan anak dan ibu itu. Yang disebut dengan kepala keluarga, Rabbul Usrah, adalah siapa yang bertanggung jawab laki-laki yang ada dalam keluarga itu, siapa yang menjadi wali bagi orang yang telah meninggal itu. Masalah duduk di mana saja terserah, tapi Rabbul Usrahnya dia. Yang pertama, menjaga bahwa dia itu adalah menjadi cukup makan dan ia tidak makan yang haram. Yang selanjutnya dia orang yang taat kepada Allah, jauh dalam kemaksiatan, melarang dari perbuatan-perbuatan dilakukan oleh mereka itu menuju kepada kemungkaran. Dan itu semuanya. Ia belum tahu mendidik, memberikan ilmu kepadanya, diawali dengan ilmu tauhid, kemudian juga dengan ilmu ubudiyah, dengan ilmu-ilmu fardu ain, dan tidak diutamakan dulu kepada ilmu fardu kifayah, tidak dibimbing dan tidak diajarkan dan tidak dikeluarkan biaya untuk mengupahkan orang mempelajari ilmu kifayah, tidak berdosa oleh Rabbul Usrah atau kepala keluarga. Tapi fardu ain tidak dibimbing, maka salah melakukan fardu ain itu, meresiko mas'ulun ar-ra'iyati. Ya, ini menunjukkan bahwa begitu rinci, tidak hanya satu orang yang salah, andai kata terjadinya kerusakan di bumi ini dari perilaku manusia. Karena manusia ini punya tanggung jawabnya masing-masing. Tidak bisa kita generalkan rusak generasi muda hari ini disebabkan karena rusaknya lingkungan. Lingkungan rusak akibat rusaknya tanggung jawab dari kepemimpinan rumah tangga masing-masing sebagai Rabbul Usrah. Yang ketiga, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyati. Wanita, perempuan, ia sebagai pemimpin dalam rumah tuannya, dalam rumah suaminya, fi baiti zawjiha. Maka saya katakan tadi, suami boleh ada, boleh tidak di situ. Suami boleh pulang tiap hari atau tidak pulang, karena dia cari makan, kadang-kadang 1 minggu sekali pulang. Suami boleh di rumah itu, boleh di rumah lain. Kalau punya rumah 4, ya di tempat-tempat 4, bukan bergilir. Tanpa rumah masing-masing itu yang ditinggalkan oleh suami, yang sifatnya mengelola itu siapa? Istri. Maka disebut seorang wanita yang sudah kawin, ia adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya. Dan itu akan dipertanyakan, akan dipersoalkan, akan diperiksa untuk terhadap apa yang dilakukan terhadap rakyatnya. Siapa rakyatnya? Termasuk yang bernyawa atau tidak bernyawa. Yang pertama rakyatnya, ya anak-anak suami yang ada di situ. Pembantu yang dibayar oleh suami ditaruh di rumah itu. Harta yang dititipkan oleh suami untuk kepentingan kehidupan keluarga itu. Dengan segala apa saja fasilitas dan juga fasilitas hidup yang ada di rumah itu. Semua adalah itu amanah yang harus dipelihara, harus dijaga, harus dibimbing. Kalau demikian, dalam sebuah rumah tangga, kalau sekarang kita lihat jam 12 malam anak perempuan masih putar-putar di jalan. Seperti yang enggak tahulah seperti apa. Pokoknya belum tahu rumah di mana. Jam malam tak pernah dikenal. Di kafe-kafe masih nongkrong 2, 3, entah nunggu apa. Alasan belajar bukan. Maka saat itu, siapa? Di rumah siapa dititip dia? Apakah rumah kosnya di sini? Bukan. Itu yang tanggung jawab adalah al-mar'atu. Seorang wanita, mama dia. Bertanggung jawab
dengan Allah sampai hari akhirat. Di mana anaknya jam 12 malam belum tahu rumah, masih nongkrong di pinggir jalan. Nanti jawab di hadapan Allah. Bukan hanya jawab, saya salat, saya udah puasa. Ini urusan publik. Publiknya dalam rumahnya. Tak ada makna keberhasilannya publik Aceh dia kuasai. Kalau rumahnya satu yang dititipkan oleh Rasul, ia biarkan. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan lagi Pak, andai kata anak kita hari ini, ia belum berkeluarga perempuan. Taman SMA di Lok Semawe, lantas dia sekolah ke Medan atau ke Jakarta. Tempatnya di mana? Yang jaga dia siapa? Boleh seorang mama, seorang ayah enggak menjaga sendiri, tapi nitip ini disuruh jaga sama siapa? Yang jaga dia untuk membangunkan waktu salat, yang jaga dia untuk dia menjaga waktu dan tidak melakukan sesuatu yang memancing untuk membuat orang lain membahayakan dirinya. Yang menegurnya andai kata dia itu adalah melakukan atau berjalan atau beraktivitas di jam-jam yang membahayakan. Yang itu adalah bukan waktunya. Allah ciptakan malam untuk istirahat, bukan untuk begadang. Allah ciptakan siang untuk belajar dan untuk mencari rezeki kemana-mana. Dan itu yang harus untuk dijaga. Bukan sekedar ada duit, proses pergi mau kemana saja. Apakah sanggup kita bertanggungjawabkan dengan Allah? Itu mas'ulatun ar-ra'iyah. Ia akan dituntut pertanggungjawaban nanti terhadap apa yang dia pimpin di hadapan Allah di hari akhirat. Yang kemudian yang terakhir, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Seorang pembantu, kalau dulu ia adalah sebagai seorang khadim, tanya menjadi orang yang kerja bagi orang lain. Apakah tak kerja di rumah? Apakah kita kerja di kebun? Apakah kita kerja di toko? Apakah kita kerja di nehun? Apakah kita kerja di pemerintah? Apakah kita di sebuah lembaga? Semua itu khadim. Kita mengabdi diri kepada seseorang. Yang kita adalah pemimpin terhadap harta daripada tuan kita. Harta dari toke, harta dari bos. Itu dipertanggungjawabkan. Mas'ulun an ra'iyati. Apa yang dilakukan dengan harta itu dipertanyakan. Kita jualan di tempat toko orang lain, itu amanah. Kalau kita lalai, sampai barangnya sempat untuk dibawa orang, lalai, pengembaliannya enggak sesuai, lalai, harga tidak kita ambil, hingga membuat bangkrut daripada orang tempat kita kerja, itu adalah zalim. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Dan itu adalah punya resiko. Kalau bukan baik, ia buruk. Kalau tidak menjadi dosa, ya pahala. Dikerjakan dengan baik, pelaksana amanah, dan itu adalah mendapatkan pahala. Disedangkan dengan tidak, dengan amburadul, ataupun dengan tidak bertanggungjawab, dengan sia-sia, maka itu adalah menjadi pengkhianat. Khianat terhadap amanah yang dipercayakan oleh tuannya. Yang selanjutnya, kata perawi hadis, hasibtu an qad qala. Aku merasa cukup untuk apa yang telah diucapkan oleh Rasul. Tapi Rasul menambahkan lagi. Apa tambah Rasul? Warrajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyah. Seorang anak, ia adalah sebagai pemimpin terhadap harta orang tuanya. Bukan makna pemimpin itu kewenangan untuk dia yang mengaturnya terhadap harta orang tua. Apa yang diberikan oleh orang tua, apa yang dimiliki oleh orang tuanya, ia masih hidup dibimbing, dibiayai oleh orang tua. Sebesar apapun yang diberikan, dimanfaatkanlah kepada yang baik. Kalau dimanfaatkan bukan kepada jalan yang baik, pemberian orang tuanya
atau hasil yang dia dapatkannya itu adalah merupakan perbuatan zalim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena demikian, disimpulkanlah di ujung hadis, wa kulluna ra'in. Semua kita pemimpin. Wa kulluna mas'ulun ar-ra'iyah. Semua kita akan diminta pertanggungjawabkan atas kepemimpinan kita. Oleh karena demikian, fala umdatur ra'in fi baladihi. Seorang kepala daerah, dia adalah sebagai pemimpin dalam negerinya. Ia ditanya tentang bagaimana apa yang ia lakukan sebagai bentuk pemeliharaan, penjagaan, perlindungan dan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Wal ma'mur ra'in fi markazi. Seorang yang mendapatkan kepercayaan yang menjadi amir atau orang yang diperintahkan untuk melakukan sesuatu dalam satu bidang. Ia adalah merupakan pemimpin terhadap bidang yang dipercayakan. Itu juga akan ditanya. Bayangkan kalau kita dipercayakan untuk membuat sebuah bangunan. Dikasih duit 100 juta. Ini percayakan untuk membuat sebuah jembatan. Itu kita adalah sebagai orang yang menjadi pemimpin terhadap apa yang kita lakukan. Yang disuruh berapa adukannya. Yang diminta berapa besar besinya. Yang dituntut besar berapa ujrah atau ongkos yang harus dikeluarkannya. Itu adalah dengan janji dan komitmen. Andai kata kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan itu, adalah akan dipertanyakan. Bila sesuai, kita lakukan sesuai menurut ketentuan, kita aman. Kalau tidak sesuai, maka kita dosa. Apalagi oleh karena demikian, orang-orang tua kami semuanya, di mana saja kita berada, takutlah menambah kilogram, menambah satuan, menambah beban, menambah yang tidak kita punya. Itu adalah merupakan perbuatan yang hulul, perbuatan yang keliru. Misalnya kita beli semen 50 sak, tekennya 75 sak. Itu adalah Allah tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu apa yang lakukan. Orang yang minta untuk tidak ada namanya juga tahu. Yang tahu itu adalah perbuatan riswah. Itu sogok. Itu adalah perbuatan yang sifatnya perbuatan haram dan dikutuk oleh Allah. Bukan dengan legal dengan manusia. Banyak hal yang legal dengan manusia. Tapi ra'iyatun mas'ulatun an ra'iyati ini bukan dengan manusia. Dipertanyakan dengan manusia, andai kata dengan Allah benar, jauh lebih tenang jiwa kita. Jauh lebih kita tenang jiwa. Ketimbang dipertanyakan dengan oleh Allah. Walaupun dengan manusia tidak dipertanyakan di dunia. Ini sebenarnya yang paling kita harus untuk bertanggung jawab sebagai seorang mukmin. Andai kata iman sudah menjadi pengawas dalam perilaku kehidupan kita, itulah kehidupan yang tenang. Dan itulah hakikat daripada apa yang kita sebut dengan di dunia kita harus bahagia, di akhirat juga kita harus mendapat hasanah atau kebahagiaan. Tidak semua yang mendapat hasanah di dunia, walaupun dipandang oleh orang sudah hasanah, dan ia di akhirat di hadapan Allah belum tentu hasanah. Seperti saya membuat dari sebuah pondok, dan pondok itu adalah saya buat satu pesantren, nilainya 2 miliar, tapi
bantuan orang 3 miliar, 2 miliar saya pakai, tapi uang yang 1 miliar lagi saya pertanggungjawabkan tanpa ada tersentuh dengan aturan yang ada di situ. Di dunia orang bahagia, sukses Ustaz Asnawi. Bagaimana bisa bangun pondok sangat cepat? Karena jok 30 juta, olehnya jok 70, 50 pulang ke Pulau, tanggungjawab 30. Kan cara orang tu lagi di dunia cara orang. Yang di dunia ada cara, di akhirat ada cara. Ijo upeng 70 tanggungjawab tertu. Letet utunjuk lagi nya. Hingga tak pegat masjid bagah dia dumpu bagah karena cok 70 tanggungjawab tertu. 50 hana aku nanti hana tapu apa hana pakai. Mereka pertama, bak batai pertama, bak semen pertama, bak betul pertama, yang betul 12, pegal 12, padahal 12, 2 paju yang hana mentekan bunuh. Nyan pe, dunia kita dianggap orang sukses pandai. Hidupnya dia tengok ni cara. Hebatnya, yang penting masjid le, peng hana payah tepi, pun berkaitan. Tapi di akhirat tengok orang gagal. Di akhirat wate mas'ulun. Amanahnya kerja dari Allah untuk dipertanya, kita enggak sanggup pertanggungjawaban. Habis pahala yang kadi obak-obak dunia, urung pugat masjid, urung pugat pesantren, urung macam-macam. Habis mendung. Payah terbayar dengan apa yang kita lakukan itu untuk taubat dengan Allah dan kita harus kembalikan hak manusia. Ar-rashi wal murtashi finnar. Ini yang sangat marak hari ini. Oleh karena demikian mari kita menahan diri agar dunia hasanah, akhirat bil hasanah. Dunia tak bertanggungjawab, hana kena penjara, akhirat dipertanyakan oleh Allah juga akan lempang untuk kita menjawabannya. Apakah kita guru? Juga tanggungjawab. Apakah kita sebagai riayatul masjid? Juga sama. Apakah kita punya anak buah? Karena ada kita makan sama. Semua itu adalah ada konsekuensinya untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka dalam kaitan inilah andai kata ini mampu dipahami oleh semua kita dan menjalankan itu dengan sebaik-baiknya dalam semua tara oleh setiap individu, maka alhamdulillah segenap apa saja kekurangan itu adalah merupakan jelas pertanggungjawaban siapa saja yang bertanggungjawaban demikian. Maka jangan sampai kita untuk banyak sekali yang harus dipertanyakan karena semuanya loss mulai dari awal sampai akhir. Dengan loss pada satu tingkat, keluarga loss tidak lepas dengan apa yang ada pada tingkat selanjutnya. Masa aja tidak guru adalah Rain, pemimpin dalam kelasnya. Ia akan dipertanyakan tentang apa tugas dan tanggungjawab dia dalam kelasnya. Kalau memang di situ anak-anaknya tak sanggup dilakukan, maka dia tidak lepas untuk terus harus membimbing menurut kemampuannya. Walaupun itu ada sangkut pautnya dengan pihak sekolah, karena aturan seperti itu, dengan pihak lingkungan, dengan pihak daripada masyarakat yang ada pimpinan publik dan juga dengan keluarganya. Semua berkait dalam konteks seorang anak. Andai kata hari ini mau untuk kita telusuri siapa yang salah bila anak kita banyak yang menjadi reman atau dengan apa yang ada selama ini yang sifatnya itu mereka gerakan yang sifatnya membawa kepada kriminal. Itu semuanya berkait. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya lingkungan, tidak hanya keluarga, tapi pendidikan juga ikut sama-sama. Kalau ini tidak bersatu, disitulah terjadinya bermacam kritikan dan kita saling untuk menyalahkan, solusi tak pernah didapatkan dan akhirnya masalah tambah berat. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.